Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 6. Nama saya adalah Saputri dengan nomor NPM 202214500414. Dengan saya Reza Fadil Anwar dengan NPM 2025 14500 363. Dengan saya Fulur Nomor Jaka Sinabuta dengan NPM 2025 14500 411. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai materi keuangan dan konsep biaya. Selamat menonton guys. Bye-bye. A few moments later. Manajemen keuangan dan konsep biaya. Sub pembahasan materi kali ini kita akan membahas terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Yang kedua, aktivitas manajemen keuangan. Ketiga, fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Keempat, pengertian biaya dan konsep objek biaya. Kelima, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Keenam, klasifikasi biaya dalam laporan keuangan. Untuk materi pertama dan kedua, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen keuangan. Apa sih pengertian manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengelolaan, pemeriksaan, dan pengendalian dana serta aset suatu perusahaan atau individu untuk mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan, seperti memaksimalkan keuntungan atau nilai perusahaan dan menjaga kelangsungan operasional. Materi kedua, saya akan membahas aktivitas dalam manajemen keuangan. Aktivitas dalam manajemen keuangan itu ada 7 bagian. Yang pertama, saya akan membahas perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah merencanakan strategi dan anggaran untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan. Kedua, saya akan membahas penganggaran. Penganggaran adalah membuat anggaran yang akan menjadi dasar pengelolaan keuangan. Yang ketiga, saya akan membahas pencarian sumber dana. Pencarian sumber dana adalah menemukan dan memperoleh dana yang dibutuhkan dari sumber internal maupun eksternal dengan biaya seminimal mungkin. Yang keempat, saya akan membahas alokasi dan investasi dana. Alokasi dan investasi dana adalah menginvestasikan dana pada berbagai aktiva atau proyek untuk menghasilkan keuntungan. Yang kelima, saya akan membahas pengelolaan kas. Pengelolaan kas adalah mengelola aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk menjaga likuiditas dan kelancaran operasional. Yang keenam, saya akan membahas pengelolaan utang. Pengelolaan utang adalah mengatur dan melunasi utang perusahaan agar sesuai dengan struktur keuangan yang direncanakan. Yang ketujuh, saya akan membahas pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi adalah memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan secara berkala untuk memastikan tujuan tercapai. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan meliputi perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan, dan alokasi sumber daya. Fungsi-fungsi ini memastikan pengelolaan keuangan perusahaan yang tepat untuk kelancaran operasional dan pencapaian tujuan bisnis. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing fungsi. 1. Perencanaan atau planning, menentukan tujuan dan strategi keuangan perusahaan dalam jangka panjang, melakukan perhitungan proyeksi laba rugi, arus kas, dan merencanakan strategi bisnis. 2. Penganggaran atau budgeting, mengalokasikan dana perusahaan untuk berbagai kebutuhan seperti biaya produksi, promosi, dan distribusi, memastikan penggunaan dana yang optimal dan meminimalkan anggaran yang terbuang. 3. Pengendalian atau controlling atau auditing, mengontrol arus kas yang memantau kondisi keuangan secara berkala, melakukan pemeriksaan dan pengecekan rutin untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam pengelolaan keuangan.
4. Pelaporan atau reporting, membuat laporan keuangan yang transparan dan terbuka untuk periode tertentu, memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak terkait. 5. Alokasi sumber daya atau resource allocation, memastikan semua sumber daya keuangan perusahaan digunakan dengan cara yang tepat dan efisien, mengawasi investasi bisnis agar berjalan efektif dan mendukung profitabilitas jangka panjang. Lalu ada tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan keuntungan pemegang saham yang dicapai melalui stabilitas keuangan jangka panjang, pengelolaan arus kas yang efisien, penggunaan modal seimbang, serta meminimalkan risiko dan biaya operasional agar perusahaan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Lalu ada tujuan utama manajemen keuangan meliputi 1. Memaksimalkan nilai dan keuntungan perusahaan. Inti dari manajemen keuangan adalah mengelola dana agar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal dan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan pasar. 2. Menjamin stabilitas keuangan, menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran untuk memastikan operasional perusahaan berjalan lancar dan terhindar dari masalah keuangan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. 3. Memastikan keberlanjutan operasional, mengelola keuangan agar perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan aktivitas bisnisnya secara kontinu. 4. Mencapai tujuan finansial jangka panjang, membantu individu atau perusahaan dalam merencanakan dan mencapai target keuangan di masa depan, seperti pensiun, pembelian rumah, atau pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Pengertian biaya dan konsep biaya. Apa sih biaya? Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menghasilkan produk atau jasa dan diukur dalam satuan uang. Lalu menurut Mulyadi 2016, biaya adalah mengorbankan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Lalu ada juga menurut Harnanto 2017, biaya adalah jumlah uang yang dinyatakan dari sumber-sumber ekonomi yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Nah, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya sebagai suatu nilai tukar yang dilakukan untuk memperoleh suatu manfaat. Lalu ada juga objek biaya. Apa sih objek biaya? Objek biaya adalah bagian atau aktivitas manapun dalam bisnis yang biayanya ingin diukur, seperti produk, layanan, pelanggan, departemen, atau proyek. Ada juga menurut Carter 2015, suatu objek biaya, cost object, atau tujuan biaya, cost objektif, didefinisikan sebagai suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi atau diukur. Lalu ada juga menurut Firdaus 2012, objek biaya, cost object, adalah segala sesuatu yang diukur dan dihitung biayanya. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa objek biaya dapat berupa produk, jasa, bagian atau departemen tertentu, dan juga aktivitas yang diukur dan akumulasikan serta dibebankan agar tujuan dari manajemen dapat tercapai dalam suatu perusahaan. Objek biaya dapat berupa produk, pelanggan, atau aktivitas. Lalu ada juga konsep biaya. Konsep biaya berfokus pada pencatatan dan pengelolaan pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk berbagai tujuannya. Beberapa aspek utama dari konsep biaya meliputi 1. Pengorbanan sumber daya. Biaya melibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi yang dapat berupa uang tunai, aset lain seperti depresiasi aset, atau peningkatan kewajiban. Lalu ada juga tujuan spesifik. Biaya selalu dikeluarkan untuk tujuan yang spesifik, baik itu produksi, pemasaran, administrasi, atau tujuan lainnya. Lalu ada juga pengukuran dalam uang. Biaya diukur dalam satuan moneter atau nilai uang untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan. Ada juga perbedaan dengan kerugian. Biaya berbeda dengan kerugian karena biaya dikeluarkan untuk tujuan ekonomi yang spesifik dan diharapkan membawa manfaat di masa depan, sedangkan kerugian tidak.
Konsep objek biaya. Objek biaya berperan sebagai titik fokus untuk pengukuran dan alokasi biaya dalam suatu organisasi. Beberapa poin penting terkait konsep objek biaya. 1. Identifikasi biaya. Objek biaya membantu mengidentifikasi dengan jelas apa yang menjadi penyebab terjadinya biaya. 2. Fleksibilitas. Hampir semua hal dalam bisnis dapat menjadi objek biaya, mulai dari produk, layanan, pelanggan, hingga departemen atau proyek. Ketiga, tujuan akuntansi manajemen. Objek biaya memungkinkan manajemen untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan yang lebih baik dengan memahami biaya yang terkait dengan berbagai aktivitas bisnis. Keempat, metode penetapan biaya. Biaya dapat ditetapkan ke objek biaya melalui metode yang andal seperti pengukuran langsung, alokasi, atau estimasi. Selanjutnya, saya akan membahas klarifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Klarifikasi ini mengelompokkan biaya sesuai dengan tujuan spesifik di mana biaya tersebut dikeluarkan dalam sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada manajemen tentang pengeluaran di setiap area operasional utama, sehingga memudahkan analisis efisiensi dan alokasi sumber daya. Klarifikasi ini membagi biaya menjadi 3 fungsi utama. Yang pertama, biaya produksi. Ini merupakan biaya yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya ini merupakan komponen utama yang membentuk harga pokok dari sebuah barang. Terdapat 3 unsur yang terdapat dalam biaya produksi. Yang pertama, ada biaya bahan baku langsung. Ini merupakan bahan utama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari produk jadi. Contohnya ada kain pada pakaian, kayu pada mebel, atau biji kopi pada produk kopi olahan. Lalu biaya ini mudah diukur dan dilacak per unit produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Merupakan upah dan tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan yang secara langsung terlibat dalam proses produksi, seperti gaji operator mesin atau perakit produk. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik. Semua biaya produksi lainnya yang tidak termasuk dalam bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya ini sifatnya pendukung dan seringkali sulit untuk dihubungkan secara langsung ke setiap unit produk. Contohnya yaitu sewa pabrik, listrik, biaya pemeliharaan mesin, asuransi pabrik, dan gaji mandor. Lanjut yang kedua ada biaya pemasaran atau penjualan. Biaya ini muncul setelah produk selesai diproduksi. Tujuannya yaitu adalah untuk menjembatani antara produk yang sudah jadi dengan konsumen. Biaya ini menyangkut semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjual, mempromosikan, dan mengirim produk kepada pelanggan. Contohnya yaitu biaya iklan di televisi atau di media sosial, gaji dan komisi untuk tim penjualan, biaya riset pasar, biaya promosi, atau misalnya diskon, dan biaya pengiriman produk atau transportasi. Lalu yang ketiga ada biaya administrasi dan umum. Ini merupakan biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasional bisnis secara keseluruhan, di luar aktivitas produksi dan penjualan. Biaya ini berfungsi untuk mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Contohnya yaitu gaji manajemen puncak, CEO, dan CFO, gaji staf akuntansi dan HRD, biaya sewa kantor pusat, biaya perlengkapan kantor, biaya hukum, dan audit. Lanjut di materi selanjutnya, yaitu klarifikasi biaya dalam laporan keuangan. Klarifikasi ini berfokus pada cara biaya disajikan di laporan laba rugi. Pengelompokan ini sangat krusial untuk menghitung profitabilitas perusahaan, yaitu laba kotor dan laba bersih. Terdapat 2 fungsi utama yang terdapat dalam klarifikasi biaya dalam laporan keuangan. Yang pertama, biaya produk dan biaya periode. Biaya produk adalah biaya produksi yang melekat
pada produk hingga produk tersebut terjual. Dalam akuntansi, biaya ini tidak langsung dicatat sebagai beban saat dikeluarkan, melainkan sebagai persediaan di neraca perusahaan. Biaya ini baru akan diakui sebagai beban dan masuk ke laporan laba rugi saat produknya benar-benar terjual. Contohnya ada implikasi. Konsep ini merupakan salah satu yang paling penting untuk akurasi laporan keuangan. Jika ada produk yang belum terjual di akhir periode, biaya produksinya tidak akan menjadi beban, melainkan tetap menjadi persediaan. Hal ini memastikan bahwa pendapat dari penjualan hanya akan dipertemukan dengan biaya produksi dan produk yang benar-benar terjual di periode yang sama. Lanjut di pembahasan yang kedua, yaitu biaya periode. Biaya periode merupakan biaya non-produksi yang diakui sebagai beban pada periode di mana biaya itu terjadi. Terlepas dari apakah produk terjual atau tidak, biaya ini tidak melekat pada produk, sehingga tidak pernah menjadi bagian dari persediaan. Contohnya yaitu ada dua, yang pertama alur, dan yang kedua ada implikasi. Saya akan menjelaskan bagian alur terlebih dahulu. Biaya ini langsung dicatat sebagai beban di laporan laba rugi pada periode terjadinya. Sedangkan implikasi, biaya periode ini mencangkup semua biaya yang tidak terkait dengan produksi langsung, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan secara akurat mencerminkan semua pengeluaran operasional dalam suatu periode waktu, yang kemudian dikurangkan dari laba kotor untuk mendapatkan laba bersih. Terima kasih guys sudah menonton video kami. Maafkan kami jika ada kesalahan kata, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Halo guys. Perkenalkan, nama saya adalah Sapti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.